Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Chris Prayo. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai ukuran pemusatan data dan penyebaran data. Untuk pemusatan data merupakan sarana untuk menganalisa data dan menarik kesimpulan tentang data tersebut. Untuk tingkatan SMP, kita hanya akan mempelajari data tunggal dan data berbobot saja. Baik, kita langsung saja mulai ke data tunggal biasa. Data tunggal biasa yang pertama yaitu rataan hitung atau min, atau biasa dikenal juga dengan rata-rata data tunggal. Rata-rata ini bisa dicari dengan cara min sama dengan jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Atau kalau misalnya dituliskan dalam bentuk simbol matematika, X bar sama dengan sigma dari XI, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai dengan N, atau kalau kita tuliskan sama dengan X1 ditambah X2 tambah X3 tambah seterusnya ditambah sampai dengan Xn dibagi dengan jumlah banyak datanya yaitu N. Adapun apabila kita disuruh untuk mencari modus adalah nilai atau data yang paling sering muncul, disimbolkan dalam bentuk MO. Selanjutnya yaitu median. Median atau ME adalah nilai tengah dari data yang terurutnya dari bentuk paling kecil sampai paling besar ya. Median sendiri untuk mencari suku keberapanya dibagi menjadi 2. Untuk N ganjil rumusnya itu N plus 1 bagi 2. Untuk N genap itu suku ke N per 2 tambah suku ke N per 2 tambah 1 dibagi dengan 2. Kemudian hubungan min, modus, dan median sendiri yaitu modus sama dengan 3 kali median dikurangi 2 kali min. Selanjutnya yaitu data tunggal berbobot. Data tunggal berbobot masih sama ya, ada min, modus, dan median. Adapun untuk mencari minnya sendiri di sini bentuknya dia memiliki sebuah frekuensi, di mana rumusnya itu sigma XI dikali FI, di mana XI itu sama dengan kita kalikan X1 dikali F1, X2 dikali F2, X3 dikali F3 sampai dengan Xn dikali Fn, seperti ini ya. Kemudian dibagi dengan jumlah frekuensinya, kita jumlah frekuensinya F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4 sampai dengan Fn. Itu adalah data tunggal berbobot untuk yang min. Untuk sebuah modus disebutnya tidak ada perbedaannya, kita hanya lihat jumlah frekuensi terbesarnya, dan modus juga bisa tidak ada atau hanya satu atau bahkan dia lebih dari satu. Sedangkan median tidak memiliki perbedaan yang cukup banyak, dia tidak memiliki rumus yang pasti, tidak memiliki rumus yang berbeda dengan data tunggal biasa ya. Jadi median sama aja dengan median data tunggal biasa. Selanjutnya, setelah pemusatan, sekarang kita penyebaran data. Dalam menganalisa data dan pengambilan keputusan, sebuah data akan lebih akurat jika diperbarui juga ukuran penyebaran dari data tersebut. Misalkan data dari yang kecil sampai yang paling besar. Nah, untuk mencari jangkauannya kita bisa pakai jangkauan itu bisa ditulis dengan rentang atau range ya. Rumusnya itu J atau R sama dengan XB dikurangi XK, dengan XB nya itu data terbesar dan XK nya itu data terkecil. Kemudian ada kuartil. Kuartil, sebuah data itu diperoleh dari membagi data terurut naik ya, menjadi 4 bagian sama besar sebagai berikutnya. Jadi 4 bagian besar ya, dari data terkecil. Kemudian ada kuartil 1. Kuartil 1 itu sama aja kuartil bawah, ini kuartil 2 atau kuartil tengah. Kuartil tengah itu sama dengan median, nilai tengah. Kemudian ada kuartil atas atau kuartil 3 dan data terbesar. Untuk mencari letak kuartil itu, KI sama dengan data ke I dikali N plus 1 dibagi 4, dengan I-nya itu ada 1, 2, 3. Sehingga kalau kita masukin angka 1, maka K1 nya adalah 1/4 dikali N plus 1. Kalau untuk K2 sama dengan setengah dikali N plus 1. Kalau untuk K3 sama dengan 3/4 dikali N plus 1. Untuk mencari jangkauan terkuartil,
kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Nah, di sini jangkauan kuartil itu biasa juga disebut dengan hamparan atau disimbolkan dengan H. Sedangkan kalau jangkauan semi kuartil itu biasa juga disebut dengan simpangan kuartil yang biasa disimbolkan dengan QD. Rumusnya setengah dari hamparan. Itu adalah beberapa rumus dan penjelasan mengenai pemusatan dan penyebaran data. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal saja ya. Soal yang pertama, diberikan data 6, 6, 7, 5, 8, 7, 8, 9, dan 6. Hitunglah minnya. Untuk menghitung min, itu tinggal X bar sama dengan kita jumlahkan semuanya n, bukan n, 6 tambah 6 tambah 7 tambah 5 tambah 8 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 6. Di sini jumlahnya ada 9 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 berapa? Ininya kita bagi dengan 9. Kalau kita jumlahkan itu hasilnya 12 tambah 7, 19 tambah 12. Jumlahnya 62 ya. 62 dibagi 9 itu hasilnya 6,8. Ini adalah rata-rata atau minnya dari soal nomor 1. Kemudian kalau untuk mencari modus itu adalah nilai yang sering muncul. Kita lihat ya, di sini ada angka 6. Angka 6 itu muncul 1, 2, 3. Angka lain 7, 1, 2. 7 2 kali, 8-nya 2 kali, berarti angka yang sering muncul itu ada angka 6, berarti 6 adalah modusnya. Kemudian mencari median. Nah, untuk mencari median kita urutkan dulu datanya, berarti dari yang terkecil berarti 5, 6, 6, 6. Kemudian ada 7, 7, 8, 8, dan 9. Di sini ada 3, 7, 8, 9. Datanya ada 9, berarti dia merupakan ganjil, maka kita bisa gunakan rumus dari median yang ganjil, yaitu rumusnya n plus 1 bagi 2. N nya di sini ada 9, berarti 9 tambah 1 bagi 2 yaitu sama dengan 10 bagi 2 yaitu 5. Maknanya kalau 5 itu berarti dia suku kelima, berarti pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima. Ini adalah mediannya ya, itu ya. Di mediannya sama dengan 7. Ini letak median ya. Kalau untuk mencari letaknya ini, yang D yaitu jangkauan. Rumus jangkauan kan jangkauan sama dengan B data yang terbesar dikurangi data terkecil kan. Data terbesarnya di situ ada angka 9, data terkecilnya 5, berarti 9 kurangi 5 sama dengan 4. Itu adalah jangkauannya. Kemudian kalau yang kuartil, itu nyari kuartil 1 katanya. Kuartil 1. Kalau teman-teman lihat di sini, kalau mediannya di sini, ingat ya tadi kalau kuartil tuh nyari kuartil bawah itu nyarinya n plus 1 bagi 4. Ini rumus untuk mencari letaknya, berarti 9 tambah 1 bagi 4. 9 tambah 1 10, 10 bagi 4 berarti berapa? 5/2 ya, 2,5, berarti posisinya di 2, di posisi 2,5. Suku ke 2,5 berarti ke satunya itu ada di sini nih. 1, 2 berarti di sini, berarti kita jumlahkan yang ininya. Kita jumlahkan 6 tambah 6 bagi 2 yaitu 12 bagi 2 yaitu 6. Itu
untuk K1 nya. Kalau K3 nya gimana? K3 juga sama aja ya. Nah ini K1 nya, nah K3 nya pasti di sini nih. Jadi 8 tambah 8 bagi 2 sama dengan 8. Oke. Dan yang terakhir yaitu hamparannya. Kalau hamparan berarti K3 dikurangi K1. K3 nya di sini ada 8, K1 nya 6, berarti adalah 2. Kalau untuk simpangan kuartilnya setengah dari H nya 2, berarti setengah dari 2 yaitu sama dengan 1. Itu adalah jawaban nomor 1 A sampai F ya. Semoga bisa dipahami. Kalau misalnya masih belum paham silahkan diulang lagi aja. Kemudian contoh selanjutnya itu nomor 2 ya. Nilai ulangan matematika dari suatu kelompok disajikan dalam tabel berikut. Nah, kalau misalkan ini berarti bentuknya tabel apa, bukan data tunggal berbobot ya. Berarti kalau saya buat tabelnya, saya buat ulang bentuknya kayak gini nih. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Frekuensinya ada 3, 4, 7, 6, 3, 2 ya. Nih, kalau saya buat bentuk ulangnya kayak gini. Ya. Kemudian untuk mempermudahnya kita buat frekuensi kumulatifnya atau FK. Nah, untuk mencari FK-nya kita lihat di sini ada 3. Masukin angka 3. 3 tambah 4 7, 7 tambah 7 14, 14 ditambah 6 20, 20 tambah 3 23, 23 tambah 2 25. Nah, ini berarti jumlah frekuensinya ada 25 ya. Biar gampang buat kayak gini dulu. Dan langsung saja jawab yang pertama. Soal yang pertama itu nyari min. Berarti kalau soal kayak gini berarti tinggal kalian apa kan? Ya, kalian kalikan aja. 4 kali 3 kan? Kali 3 ditambah 5 kali 4 dari mana? Dari sini. 5 kali 4 berarti habis 5 kali 4 berarti 6 kali 7 ya. 6 kali 7 ditambah 7 kali 6 ditambah 8 dikali 3 ditambah 9 kali 2 dibagi dengan jumlah frekuensinya yaitu berapa? Ada 3 tambah 4 tambah 7 tambah 6 tambah 3 tambah 2 ya. Kebetulan udah ngitung tadi frekuensinya adalah 25. Nah, tinggal ininya nih. Di 12 tambah 20 tambah 42 tambah 42 berarti berapa sih? Coba dihitung dulu. Sudah dihitung? Nah, kalau sudah hitung jumlahnya itu 158 ya kalau dia udah salah. Kemudian dibagi dengan berapa nih? 25 berarti rata-ratanya adalah 6,3. Kemudian yang B, nyari modus. Nah, kalau untuk nyari modus dalam bentuk berbobot kayak gini gampangnya tinggal cek frekuensi terbesar. Frekuensi terbesar itu ada 7, berarti angkanya adalah 6. Jadi ini adalah 6. Dan yang C nyari K1, K2 dan K3. Untuk nyari K1 dulu. Nyari K1 tuh letak K1 ya. Letak K1 itu berarti rumusnya itu n+1 bagi 4 kan. Di sini n+1-nya n-nya itu 2n. Jumlahnya berarti 25 ditambah 1 bagi 4. Jadi berapa nih? 26 bagi 4 sama dengan 13/2 atau 7,5. 7,5 itu berarti kalian harus tengoknya di sini.
Nih 7,5 tuh berarti angka 7,5 tuh lihatnya di frekuensi kumulatif. Di frekuensi kumulatif tuh kira-kira angka 7,5 tuh masuknya kemana? Ke 3K, ke 7K berarti, atau ke 14 atau ke 20. Masuknya ke sini ya. Masuknya ke angka 14. Kenapa masuk ke angka 14? Karena dia angka 7 kan lebih dari 7 berarti masuknya, dan masuk lebih dari 7 kan masuk ke 14. Angka maksudnya angka 14 tuh angka yang lebih dari 7 dan kurang dari 14 itu ada di sini. Nah, berarti dari sini kita dapat K1-nya pasti adalah yang ininya, angkanya yaitu 6. Gitu ya. Kalau letak K2-nya gimana? K2 tuh rumusnya N plus 1 bagi 2 kan? 25 plus 1 bagi 2 berarti 26 bagi 2 itu 13. Itu sorry kalau misalkan lihat kalian di sini yang ini, kalau misalkan kalian frekuensi kumulatifnya ada di sini, yang kalian lihat itu adalah angka atau nilai sebelum dari frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatifnya kan di sini, berarti kita lihatnya 6, tapi sebelum 6 itu ada berapa? Sebelum 6 itu ada 5, berarti K1-nya adalah 5. Sedangkan yang ini angka 13. Angka 13 itu masuk kemana? Masuk kemana? Angka 13 itu masuk ke sini juga ya, berarti nggak mungkin kalau kalau K2 nya sama dengan K1, berarti K2 nya pasti 6. Dan letak K3 nya gimana? Nah, kalau misalkan ini K1 nya 5, K2 nya 6, berarti udah jelas nih K3 nya di mana? Ya, K3 nya pasti yang ini nih, yang 7. Jadi berturut-turut ya, 5, 6, 7. Setelah itu yang D. Yang D itu nyari H. H itu rumusnya K3 dikurangi K1. K3 nya 7, K1 nya adalah 5, berarti H nya adalah 2. Kemudian nyari keseimbangan kuartilnya, yaitu setengah H ya. H nya kebetulan 2, berarti setengah dari 2 itu sama dengan 1 ya. Oke, paham ya? Nomor 2 selesai, kita lanjut ke nomor 3. Berat rata-rata 14 orang siswa adalah 55 kilo. Sedangkan berat 6 siswi adalah 48 kilo. Berat rata-rata seluruh siswa tersebut adalah, gampang ya ini ya. Cek satu-satu. X bar pertama dulu. X bar yang pertama itu 55 dengan frekuensinya itu 14. Sedangkan yang ini X bar 2 nya 48 dengan frekuensinya itu 6. Frekuensi 2 nya 6. Nah, pertanyaannya rata-rata total atau rata-rata gabungannya berapa? Ya udah, dengan frekuensi gabungannya jumlah ini 16, 6 tambah 14 20. Nah, berarti kita masukin ke rumusnya, yaitu X bar gabungan sama dengan X bar 1 dikali F1 dan X bar 2 dikali F2 dibagi dengan F1 ditambah F2. F1 tambah F2 maksudnya F gabungan ya. Boleh kita masukin X bar nya itu 55 dikali 14
28 dikali 6 bagi dengan 20 ya. Oke, di sini X bar gabungannya dihitung aja kira-kira 52,9. Ini adalah X bar gabungannya. Ini caranya gimana ya? Tinggal kalian kalikan dulu. Kalau udah dikalikan bagi dengan 20 ya boleh. Gitu aja kok. Gak susah. Oke. Itu adalah soal nomor 3. Yang nomor 4. Rataan nilai matematika 9 orang siswa adalah 70. Jika Martin nilainya dimasukkan, maka rataannya berubah menjadi 7,2. Nilai ulangan Martin berapa katanya? Masih sama ya, mirip kok. X bar satunya 7,0 dengan F1 nya sama dengan 9. Nah pertanyaannya kan punya Martin berarti X bar 2 berapa, frekuensinya itu berarti frekuensi 2 nya sama dengan 1 orang ya. Nah kita udah tahu X bar gabungannya yaitu 7,2 dengan jumlah orangnya, F gabungannya sama dengan 10. Berarti kita tinggal masukin rumusnya sama persis ya. X bar gabungan dikali F gabungan sama dengan X bar 1 dikali F1 tambah X bar 2 dikali X bar gabungannya 7,2 dikali F gabungannya 10, X bar 1 nya 7,0 dikali 9, X bar 2 nya belum ada, F 2 nya 1. Ini 772, 7 kali 9 63. Ini X bar 2 nya berarti X bar 2 nya sama dengan 72 dikurangi 63, berarti X bar 2 nya sama dengan 9. Ini adalah nilai Martin. Nilai Martinnya itu 9. Itu juga Martin. Kemudian soal terakhir nomor 5. Nilai rata-rata ulangan IPA siswi ada 75 dan siswa adalah 66, sedangkan rata-rata keseluruhannya 72. Jika jumlah siswa dan siswi adalah 36, berapa banyak siswa yang mengikuti ulangan IPA? Berarti yang ditanya tuh frekuensi laki-laki. Kita cek satu-satu kayak tadi. X bar wanita dulu sama dengan 75 dengan frekuensi wanitanya. Frekuensi wanita kan kita nggak tahu, berarti tinggal jumlah totalnya aja. Totalnya kan 36, berarti siswa perempuan dia sama dengan jumlah total dikurangi jumlah laki-laki kan. Nah X bar laki-lakinya itu sama dengan 66 dengan jumlahnya itu sama dengan L frekuensinya. Setelah itu ada X bar gabungan. X bar gabungannya itu 72 dan F gabungannya yaitu 36. Udah masih sama rumusnya, sama persis. X bar gabungan dikali F gabungan sama dengan X bar W dikali FW tambah X bar L dikali L. Ininya 72 dikali 36, ininya 75 dikali 36 dikurangi L ditambah X bar L nya 66 kali L nya 72 dikali 36, biarin aja. 75 dikali 36 dikurangi 75 L tambah 66 L. Oke, kita pindahkan 72 kali 36 dikurangi 75 dikali 36 sama dengan negatif 75 L tambah 60 L. Nah ini kan sama-sama punya 36 nya kita keluarin sama dengan 72 dikurangi 70 dan negatif 75 tambah 66 bisa ya, yaitu negatif 9. Ini 36, ini ada L nya 72 dikurangi 75 negatif 3
negatif 9L di sini. Jadi L nya sama dengan 36 dikali negatif 3 dibagi negatif 9. 36 dibagi 9 kan 4 ya. Jadi negatif 4 kali negatif 3 sama dengan 12. Berarti jumlah laki-laki yang mengikuti ulangan IPA adalah 12 orang. Oke, mungkin itu aja yang dapat disampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Kalau misalnya masih belum paham, silahkan ulang-ulang saja. Karena ini materinya sebetulnya tidak terlalu sulit ya. Ini materi SD yang diulang kembali. Kalian hanya diminta untuk memperlancarkan saja dan menggunakan beberapa rumus-rumus baru seperti gabungan, rumus dan seperti itu. Jika ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan hubungi kontak saya, nanti ada sertakan. Oke, mungkin itu aja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.